Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam lagi nih salah satu bab kunci dari buku legendaris Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Iya, buku yang fenomenal ya. Betul, kita fokusnya di bab 5, imajinasi, bengkel pikiran. Ini langkah kelima loh dalam formulanya Hill buat mencapai sesuatu, termasuk kekayaan. Langkah kelima ya, setelah keinginan membara, keyakinan, sugesti otomatis, pengetahuan khusus. Nah, ini dia, imajinasi. Persis. Jadi misi kita kali ini mau coba bongkar gimana sih menurut Hill imajinasi itu bukan cuma ya khayalan iseng, tapi beneran bengkel kerja mental gitu. Semacam workshop di kepala kita gitu ya. Nah, itu dia. Bengkel yang vital buat mengubah keinginan kita yang mungkin masih abstrak jadi hasil yang nyata. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Oke, siap. Oke, langsung aja ya. Hill ini kan menekankan banget kalau semua pencapaian besar, semua kekayaan itu mulainya cuma dari satu hal sederhana, sebuah ide. Ide. Titik awalnya di situ. Iya. Tapi kan ide aja nggak cukup, ya kan? Nah, tempat ide ini dibentuk, diolah lagi, terus diubah jadi rencana yang konkret, nah itulah yang Hill sebut bengkel pikiran. Atau imajinasi kita itu. Iya, imajinasi Anda. Disinilah bisa dibilang keinginan itu mulai dikasih wujud gitu. Mulai kelihatan bentuknya. Betul. Dan yang menarik banget di sini menurut saya itu cara Hill membedakan ada dua jenis imajinasi. Ini kayaknya penting banget buat kita pahami. Oh, ada dua jenis ya? Gimana tuh? Iya, ada dua. Yang pertama, dia sebut imajinasi sintetis. Anggap aja ini kayak perakit ahli gitu. Dia kerjanya pakai bahan baku yang udah ada. Bahan baku maksudnya? Pengalaman kita, pendidikan kita, apa yang kita amati, semua informasi yang udah kita punya. Nah, imajinasi sintetis ini fungsinya nyusun ulang ide-ide lama, konsep-konsep yang udah dikenal, jadi kombinasi baru. Jadi kayak meremix gitu ya? Nah, persis. Dia nggak menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol, tapi lebih ke merangkai ulang apa yang udah ada. Contohnya ya si Edison itu, yang nyoba ribuan kombinasi filamen pakai prinsip yang sebenarnya udah diketahuin. Dia merangkai ulang terus. Oke, paham. Itu yang sintetis. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ini yang, wah, lebih ajaib mungkin ya, imajinasi kreatif. Kalau ini sumbernya ide-ide yang benar-benar orisinal, inspirasi baru, firasat, atau aha moment gitu. Oh, yang tiba-tiba dapat ide gitu? Iya. Hill bahkan percaya kalau fakultas ini bisa nyambung ke apa yang dia sebut kecerdasan tak terbatas. Semacam sumber pengetahuan universal gitulah. Wow, kedengerannya dalam ya? Iya. Dan kata Hill, imajinasi kreatif ini kerjanya paling optimal kalau pikiran kita lagi bergetar di frekuensi tinggi. Seringnya dipicu sama emosi kuat kayak keinginan yang membara banget itu. Jadi kalau lagi semangat banget atau fokus banget gitu ya? Bisa jadi, momen aha, penemu, atau inspirasi seniman sering datang dari sini katanya. Ini menarik banget sih, soalnya ini kan kayak menempatkan imajinasi jadi, wah penting banget ya. Bahkan Hill kayak bilang, ini bisa lebih penting dari sekedar katakanlah pengetahuan teknis. Kok bisa gitu bukannya pengetahuan itu penting? Penting, jelas penting. Tapi argumennya Hill gini, coba deh pikirin, pengetahuan khusus itu sebenarnya kan banyak banget di luar sana, relatif gampang juga didapatnya. Iya sih. Bisa belajar, kursus, atau bahkan rekrut orang yang ahli kan? Nah, itu dia. Tapi imajinasi terutama kemampuan buat menggunakannya, itu kayak percikan apinya, katalisatornya gitu. Imajinasilah yang ambil ide brilian tadi, Oke. terus nyatuin ide itu sama pengetahuan teknis yang relevan, lalu ngebentuknya jadi rencana yang terorganisir. Rencana yang bisa dijalankan buat raih sukses atau kekayaan. Oke. Jadi bukan cuma tahu apa, tapi bisa membayangkan apa dengan pengetahuan itu, gitu ya? Tepat, nilai sejatinya di situ, kemampuan mengolahnya itu. Itu perspektif yang kuat sih. Ada contoh nyata nggak? Gimana imajinasi ini benar-benar jadi pembeda gitu? Ada banget. Contoh yang paling ikonik di bab ini ya kisah Asa Chandler sama Coca-Cola. Itu kan legend banget. Oh iya, Coca-Cola. Gimana ceritanya tuh? Jadi Chandler ini kan beli formula rahasia dari apoteker. Harganya $500. Katanya sih itu semua tabungannya dia waktu itu. Plus dapat ketel tua juga. Modalnya cuma itu, resep sama ketel. Iya, pada dasarnya yang dia beli itu ide dalam bentuk resep. Tapi pertanyaannya,
Apa yang bikin resep simple itu jadi kerajaan bisnis global kayak sekarang? Bukan cuma resepnya pasti. Jelas bukan. Bahan rahasia paling penting yang ditambahin Chandler itu, kata Hill, ya imajinasinya dia. Dia bisa membayangkan potensi minuman itu jadi besar. Dia rancang strategi marketingnya, distribusinya. Dia ngelihat apa yang orang lain nggak lihat waktu itu ya. Persis. Imajinasinya itu yang bikin ide seharga $500 tadi meledak jadi miliaran dolar. Hill juga bilang, pemimpin-pemimpin hebat di industri bisnis seni, mereka jadi hebat, ya karena secara sadar melatih dan pakai imajinasi kreatif mereka. Wah, jadi ini bukan cuma bakat lahir aja gitu, bisa dilatih dong berarti? Kayak otot gitu. Nah, itu poin pentingnya. Tepat sekali. Hill negasin banget, dua jenis imajinasi ini, sintetis maupun kreatif, itu kayak otot beneran. Oh ya? Iya, makin sering Anda pakai secara sadar, dia makin kuat, makin responsif, makin awas gitu. Sebaliknya, kalau didiemin aja ya dia bakal melemah. Jadi mesti diasah terus ya? Bukan nunggu wangsit dateng gitu aja? Betul, perlu latihan yang disengaja. Ini skill. Tapi pasti ada penghalangannya juga dong. Sesuatu yang bisa bikin bengkel pikiran ini jadi macet atau nggak jalan. Ada, dan ini krusial banget. Hill ngasih peringatan keras soal pengaruh emosi negatif, terutama ketakutan. Takut ya? Takut apa misalnya? Takut miskin, takut dikritik orang, takut gagal. Pokoknya semua jenis ketakutan itu bisa melumpuhkan fakultas imajinasi kita. Apalagi imajinasi kreatif, yang kata Hill lebih halus dan butuh kondisi mental yang positif. Jadi kalau kita lagi cemas atau takut, susah gitu ya buat dapat ide baru? Iya, getaran negatif itu seolah-olah nutup akses ke ide-ide segar dan inspirasi. Makanya, ngejaga pikiran tetap positif dan punya keinginan yang membara itu jadi kayak syarat gitu deh, biar bengkel pikiran ini bisa kerja optimal. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih, peran sentralnya imajinasi dalam prosesnya Hill, dia itu kayak jembatan ya? Jembatan krusial Jembatan antara apa dan apa? antara keinginan awal kita, yang mungkin masih abstrak atau belum jelas banget bentuknya, ke langkah berikutnya, yaitu rencana terorganisir. Rencana yang jelas, yang bisa dijalankan. Betul, tanpa kerja aktif dari si bengkel pikiran ini, ya keinginan sebagus apapun cuma jadi angan-angan aja, mimpi di siang bolong, gitu istilahnya. Nggak jadi apa-apa ya. Nggak jadi apa-apa. Imajinasi itu tempat transformasinya terjadi. Dari sekedar pengen, jadi, oh, gini caranya. Oke, jadi kesimpulan singkatnya nih, dari bab 5 Think and Grow Rich, imajinasi adalah bengkel tempat ide kita olah jadi rencana aksi. Betul. Ada dua jenisnya, sintetis, yang merangkai ulang, sama kreatif, yang menciptakan baru. Dan keduanya ini perlu dilatih, kayak otot. Dan dijaga dari racun ketakutan itu tadi. Iya, betul. Bagi Hill, ya inilah salah satu kunci penting buat mengubah keinginan, sekecil apapun itu, jadi pencapaian nyata. Termasuk yaitu tadi, kekayaan. Dan ini relevansinya buat Anda yang lagi dengerin nih. Hill percaya banget kalau kemampuan ini tuh ada di setiap orang. Bukan cuma buat segelintir orang jenius aja. Universal gitu ya. Universal, pencapaian besar, termasuk kekayaan, itu menurut Hill bukan hasil kerja keras buta semata, tapi lebih ke respons atas permintaan yang jelas, yang terdefinisi, yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip ini. Dan prosesnya dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah ide. Ide yang hidup, yang dibentuk di dalam bengkel pikiran Anda. Ada kutipan Hill yang nyelkit tapi benar banyak soal ini. Apa tuh? Dia bilang kurang lebih gini, Anda nggak akan pernah punya kekayaan dalam jumlah besar di rekening bank Anda kalau Anda nggak bisa ngelihatnya dulu dalam imajinasi Anda. Wah, dalam ya, harus bisa dibayangin dulu baru bisa jadi nyata. Kurang lebih gitu pesannya. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu lagi kutipan dari Hill yang menurut saya kuat banget. Ide adalah kekuatan yang punya kemampuan buat terus hidup, bahkan setelah otak yang melahirkannya kembali jadi debu. Wow, ide tuh abadi ya? Ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Ide apa ya yang mungkin saat ini lagi muter-muter atau baru mulai terbentuk di bengkel pikiran Anda? Ide yang potensinya mungkin jauh lebih dahsyat dari yang Anda sadari sekarang. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.